Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Putri Janingrum, NIM 1921310003, dan inilah bisnis model kanvas Pratama Beras. Oke, yang pertama kita akan memasuki about the BMC Pratama Beras. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan BMC atau lebih seringnya disebut dengan bisnis model kanvas, yaitu adalah sebuah alat representasi secara visual yang dapat menunjukkan secara jelas suatu proses bisnis. Latar belakang terbentuknya bisnis saya yaitu beras sebagai bahan pokok bangsa Indonesia membuat bisnis di bidang ini tidak akan ada habisnya. Setiap hari, pasti setiap rumah tangga memerlukan beras untuk memberi makan keluarganya. Selanjutnya yaitu alasan memilih nama Pratama Beras sendiri adalah Pratama Beras harapannya agar menjadi produk pertama dan satu-satunya beras terbaik dalam pasaran grosir beras. Dan ini adalah produk dari Pratama Beras. Di dalam BMC sendiri terdapat 9 elemen penting di dalamnya yang berfungsi untuk merangkum proses bisnis mulai dari value perusahaan hingga ke bagian struktur finansialnya. Untuk elemen yang pertama yaitu key partnership. Dalam menjalankan sebuah kegiatan bisnis tertentu membutuhkan partner atau mitra. Pada bagian inilah bisa memasukkan siapa saja mitra bisnis yang dianggap strategis. Jika dilihat dari konteks bisnis, mitra bisa berupa vendor, agensi, supplier, dan sebagainya. Lalu yang kedua, key activities. Key activities merupakan sebuah skat dalam bisnis model kanvas yang menjelaskan bagaimana cara untuk menciptakan value proposition perusahaan. Elemen ketiga yaitu value proposition. Bagian ini merupakan sekat untuk menunjukkan apa saja keunggulan produk yang ditawarkan. Dengan kata lain, elemen ini berisikan tentang nilai tambah yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis lainnya. Biasanya nilai tambah yang dimaksud berupa solusi dan juga inovasi yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu keempat yaitu customer relationship. Salah satu cara terbaik untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen sehingga membutuhkan kebijaksanaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu yang kelima, customer segment. Menentukan segmen pelanggan mana saja yang akan menjadi target bisnis yang dijalankan. Untuk yang keenam yakni key resource. Merupakan sebuah elemen BMC yang berisikan daftar sumber daya apa saja yang diperlukan perusahaan untuk mewujudkan value proposition perusahaan. Sumber daya yang dimaksud di sini mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan juga penataan proses operasional perusahaan. Lalu ketujuh ada channel. Channel merupakan sebuah media yang mana digunakan untuk menyampaikan apa saja solusi dan inovasi yang perusahaan tawarkan untuk sampai ke pelanggan. Lalu elemen yang ke-8 yaitu cost structure. Cost structure berisikan tentang biaya-biaya. Harus menentukan biaya apa saja yang diperlukan guna menunjang keseluruhan aktivitas bisnis. Untuk selanjutnya yaitu revenue stream. Pada bagian bawah elemen BMC terdapat cost dan revenue, yang mana perlu dijabarkan bagaimana struktur finansial dari perusahaan. Sedangkan untuk bagian revenue, yang perlu Anda tuliskan yaitu terkait dengan produk atau jasa yang memberikan pemasukan untuk bisnis Anda. Dan inilah bisnis model kanvas Pratama Beras. Yang pertama, key partnership, terdiri dari pemilik bahan baku seperti petani, tengkulak, dan penggiling, lalu pemasaran, dan pendistribusian. Lalu selanjutnya key activities,
terdiri dari menyetok bahan baku, marketing, distribusi, dan pengelolaan uang. Selanjutnya, value preposition. Terdapat beras merupakan produk lokal hasil petani Indonesia. Lalu beras kualitas bagus, lebih bersih dan pulen. Dan yang terakhir menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya yakni customer relationship. Terdiri dari aktif di media sosial, lalu menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Dan berinteraksi dengan baik kepada pembeli. Lalu ada juga menjaga kualitas beras dan memberikan diskon atau potongan harga kepada pembeli. Selanjutnya, key resource. Terdiri dari SDM, sumber daya manusia berupa karyawan, lalu fasilitas untuk operasional seperti timbangan untuk menimbang beras, lalu bahan baku tentu saja beras, terdapat modal usaha dan pengelolaan konten untuk pemasaran. Lalu terdapat channel. Di sini terdiri dari dengan membuat brosur dan memasarkan lewat media sosial. Lalu penjualan langsung kepada pembeli dan dari mulut ke mulut, seperti pelanggan yang memasarkan kepada pelanggan lain karena beras dari toko kami bagus. Selanjutnya, customer segment. Di sini terdapat ibu rumah tangga dan pemilik bisnis kuliner. Untuk selanjutnya, cost struktur, seperti biaya modal awal usaha, lalu gaji karyawan, lalu biaya mesin operasional seperti timbangan digital, ember plastik, dan kebutuhan toko beras lainnya. Untuk selanjutnya yaitu biaya marketing. Dan yang terakhir, revenue stream. Di sini terdapat dari jual beli beras yang dihasilkan. Selanjutnya, strategi mendapatkan customer. Di sini saya memposting iklan di media sosial, lalu lewat mulut ke mulut dan mendaftarkan toko ke Google Maps agar dapat dijangkau customer. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Untuk selanjutnya, cara memaintain customer. Seperti aktif dalam sosial media, lalu memberikan pelayanan yang terbaik, dan mempertahankan kualitas produk dengan baik. Cukup sekian presentasi BMC dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.